Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwani fillah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar. Bahkan kita diperintahkan untuk menguatkan kesabaran kita. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 200. Di antara keutamaan sabar adalah yang pertama, mendapatkan pahala tanpa batas. Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Jika pahala puasa dinilai langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dibatasi pelipat gandaan pahala yang biasanya, maka sangat wajar jika sabar mendapatkan pahala tanpa batas. Bukankah inti puasa adalah kesabaran? Tirmizi meriwayatkan sebuah hadis, puasa itu setengah sabar. Kedua, mendapatkan kebersamaan Allah, ma'iyatullah. Artinya, seseorang yang telah sabar, ia akan diliputi dan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya, perlindungannya, pertolongannya dan ridhonya. Adapun zat Allah tidak sama dan tidak bersama dengan makhluknya. Allah berfirman, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang ketiga, ia selalu baik di sisi Allah tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Sesungguhnya menakjubkan perkara seorang mukmin, semua urusan baik baginya, dan itu tidak ditemukan kecuali pada diri orang mukmin. Jika mendapatkan kelapangan dia bersyukur, dan itu baik baginya, dan jika mendapatkan kesempitan ia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hakikat sabar tidak seperti yang dikira banyak orang, bahwa sabar itu menerima segala sesuatu dengan rela atau pasrah tanpa perlawanan. Islam mengajarkan bahwa sabar itu ada pada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Artinya seorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun perintah itu berat, dibenci oleh nafsunya. Seorang mukmin harus tetap taat pada hal-hal yang lebih diwajibkan baginya, meskipun banyak hal yang merintangi, mulai dari kemalasan, faktor intern lain, sampai dengan cemoohan orang, kebencian musuh Islam, dan faktor ekstern lainnya. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangan. Salat dijalankan tetapi judi juga tidak bisa ditinggalkan. Puasa dilakukan tetapi ghibah tetap jalan, sehingga ada istilah Prokem STMJ, salat terus maksiat jalan. Kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan
kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan emosional seperti marah, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang kuat secara hakiki sebab ia telah mampu bersabar atas apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Muttafaqun alaih. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Inilah makna sabar yang sudah banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang. Meskipun seringkali orang-orang keliru menggunakan istilah sabar, yaitu saat seseorang mendapatkan kesulitan lalu ia pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu atau mencari solusinya, dikatakan sabar. Padahal sabar dalam Islam bersifat proaktif dan progresif. Ia tidak statis tetapi telah didahului atau bersamaan dengan ikhtiar maksimal dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atas problematika yang dihadapinya. Saat semua upaya telah dilakukan, saat ikhtiar mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal. Ia menyerahkan kepada Allah dan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa rasa letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan, gundah gulana maupun duri yang mengenainya adalah ujian Allah dosa-dosanya. Muttafaqun alaih. Yang juga dikenal sebagai bulan kesabaran ini, kita mampu melatih kesabaran kita dan dikuatkan kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.